Yang kita hormati para tamu-tamu undangan kita, para narasumber yang luar biasa pada siang hari ini mencerahkan ruang rapat fraksi PKS. Beliau adalah guru saya dan juga senior saya di Pondok Gontor, putra daripada Kiai kami, Kiai Haji Imam Jarkasi. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Ahmad Hidayatullah Jarkasi, hafizahullah. Juga Bapak Dr. Maskuri MED dari Lembaga Pengembangan Pesantren dari PP Muhammadiyah, jazakumullah khair untuk kehadirannya. Tentu juga Bapak Dr. Ahmad Zayadi dari Kementerian Agama, dan Ustaz kita Dr. Ahmad Samiun Jazuli MA Al-Hafidh. Beliau adalah pimpinan daripada Majelis Pesantren Dakwah dari Mapadi yang saya hormati, pimpinan fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dr. Jazuli Juwaini beserta seluruh keluarga besar dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, para tamu-tamu undangan kami dari pesantren-pesantren maupun organisasi pesantrenan, aktivis masjid, dan hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan umat Islam sangat layak untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 22 Oktober tahun 2019 adalah tahun keempat di mana Hari Santri Nasional ditetapkan menjadi sebuah hari perayaan nasional yang diperingati secara nasional, dan fraksi PKS seperti tadi disampaikan oleh Ketua Fraksi Bapak Dr. Ahmad Jazuli Juwaini telah memperingatinya. Ini adalah kali yang keempat juga. Jadi sejak awal ini dinyatakan sebagai Hari Santri Nasional, PKS sudah langsung memperingatinya karena memang kami sangat memahami bahwa antara perjuangan di parlemen, antara perjuangan di lembaga pendidikan, dan antara perjuangan keumatan adalah merupakan wasilah untuk merealisasikan perjuangan kebangsaan kita, dan itulah semangat besar yang diwariskan, yang dicontohkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika mengumpulkan para ulama se-Jawa Timur dan Madura, dan kemudian pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 menjawab tantangan zaman, menjawab permintaan Bung Karno, dan kemudian menyelamatkan Indonesia dari kemungkinan dijajah kembali oleh Belanda yang mendompleng kembalinya tentara-tentara sekutu ke Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita bisa memperingatinya kembali, dan semangat besar inilah yang hendaknya selalu terus bersama kita, termasuk ketika kemudian waktu itu karena wacananya yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada waktu itu calon presiden tahun 2014, beliau mewacanakan untuk memberikan hari santri, dan itu waktu itu direncanakan adalah untuk tanggal 1 Muharram. Ada yang menyebutnya Sinting, tapi saya tidak menyebut demikian. Saya menyatakan bahwa sebagai santri saya setuju adanya Hari Santri Nasional, tetapi hendaknya jangan tanggal 1 Muharram, karena 1 Muharram adalah hari umat Islam sedunia, baik santri maupun non-santri, orang Indonesia maupun bukan orang Indonesia. Jangan kemudian kita nanti dibikin konflik internal hanya gara-gara 1 Muharram. Kami sampaikan sebaiknya itu adalah hari yang diyakini, disepakati. Di situ ada peran santri yang luar biasa, dan peran santri yang sangat menginspirasi, dan hasilnya sangat nyata. Itulah hari resolusi jihad tanggal 22 Oktober yang dikomandangkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan alhamdulillah PBNU setuju dengan usulan ini, dan kemudian PBNU mengusulkan kepada Kementerian Agama, dan kemudian jadilah itu menjadi hari nasional tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Tentu semangatnya adalah sebagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kita ingin semua kegiatan kita adalah membawa manfaat, menjadi berkah, membawa kepada kemaslahatan bagi umat, tidak menghadirkan maslahat, tidak menghadirkan madarat, tapi menghadirkan maslahat. Dan sebagaimana kemudian tindak lanjutnya adalah kawan-kawan di DPR melalui kawan-kawan dari P3, PKB, dan PKS, kami menginisiasi mengusulkan rancangan undang-undang tentang pesantren. Alhamdulillah rancangan undang-undang ini sekarang sudah menjadi undang-undang, sudah diundangkan hari ini, sudah masuk di website Seknek, di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, Undang-Undang tentang Pesantren. Dan undang-undang ini menegaskan kembali tentang
bahwa kita semuanya ingin melanjutkan perjuangan ini dan menghadirkan lembaga pendidikan yang menghadirkan para santri-santri yang benar-benar dalam tanda kutip mendapatkan pengakuan dari negara, sekaligus mempunyai ruang yang sangat luas untuk berperan sebanyak-banyaknya bagi bangsa dan juga bagi negara. Dengan pendekatan ini, hadirin dan hadirat para peserta yang saya hormati, kita sesungguhnya sedang berada dalam suasana di mana santri dan kepesantrenan adalah dua hal yang dalam konteks Indonesia memang perannya sangat diakui. Perannya bahkan kemudian diformulasikan atau diformalkan menjadi hari nasional. Dan ketika kemudian undang-undang pesantren pun juga disahkan, maka diharapkan tidak ada lagi dikotomi antara pesantren yang mengajarkan kitab kuning maupun yang mengajarkan kitab putih. Karena ada pesantren yang mengajarkan kitab kuning di pesantren NU, pesantren Muhammadiyah mengajarkan kitab putih, pesantren di Gontor mengajarkan kitab putih juga, putih dan kuning. Semua kitab begitu. Harapannya kemudian sebagaimana kemudian undang-undang tentang pesantren mengakomodasi tiga jenis lembaga pendidikan, tiga jenis pendidikan pesantren ini, maka semestinya kemudian ketika memperingati hari santri tidak kemudian hanya diperingati oleh satu pihak saja, dan atau pesantren yang mempergunakan kitab kuning silahkan diperingati dan itu baik. Kawan-kawan kami dari pesantren-pesantren yang menggunakan kitab putih memperingatinya dan itu baik. Pesantren dari yang mengintegrasikan antara ilmu umum dan ulama dan agama juga memperingatinya dan itu tentu adalah sebuah kebaikan. Menghadirkan syiar bahwa santri atau pesantren bukanlah sebagaimana yang sering difitnahkan seolah-olah ini adalah tempat di mana kemudian radikalisme, terorisme, eksklusivisme berkembang biak. Sebaliknya, dengan semangat Hari Santri Nasional, dengan semangat adanya undang-undang tentang pesantren, maka santri dan pesantren adalah bukan entitas yang asing dari Indonesia, yang layaknya menjadi dipersekusi, tapi justru adalah sebuah entitas yang sangat terhormat, yang memberikan peran sertanya secara konkret, sejak dari dulu, sekarang, dan juga yang akan datang. Hadirin sekalian, kalau kita menggunakan pendekatan yang disampaikan Ibnu Khaldun dalam mukaddimahnya, beliau mengatakan bahwa at-tarikhu yu'idu nafsahu, yang namanya sejarah adalah pengulangan. Peran yang bisa dilakukan zaman dahulu akan juga bisa dilakukan zaman sekarang. Peran yang bisa dilakukan zaman dahulu dalam konteks yang positif juga bisa dilakukan zaman sekarang dalam konteks yang positif. Tadi kalau kita memulainya dari hari santri, dari hari resolusi jihad, sebuah hari yang sangat heroik terjadinya di Surabaya. Tetapi anehnya, kalau Bapak dan Ibu sekalian sempat ke Surabaya dan mengunjungi monumen 10 November di Surabaya di sana, monumen pahlawan 10 November di Surabaya, Bapak Ibu sekalian boleh menelusuri. Di sana ditampilkanlah peristiwa-peristiwa terpenting yang terjadi di Surabaya sejak tanggal 17 Agustus tahun 45 sampai tanggal 10 November tahun 45. Ada peristiwa tanggal 1 Oktober tahun 45. Ada peristiwa tanggal 25 Oktober tahun 45, tetapi tidak ada peristiwa tanggal 22 Oktober tahun 45 di Museum Pahlawan Surabaya. Itu artinya saya sudah usulkan kepada kawan-kawan di Jawa Timur untuk mengusulkan kepada Pemprov Jawa Timur agar memperbaiki konten daripada Museum Pahlawan Nasional Pahlawan 10 November itu, agar memasukkan peristiwa yang bahkan sudah menjadi Kepres nomor 22 tahun 2015, yaitu tentang adanya hari resolusi jihad tanggal 22 Oktober. Mohon maaf. Jadi saya menyampaikan bahwa kalau dari situlah sejarah itu akan kita mulai sebagai tonggak tentang bagaimana peran ke depan. Maka akan kita lihat bagaimana para ulama kita, santri-santri kita yang kemudian membuat laskar Hizbullah, laskar Sabilillah, laskar santri, bendera merah putih dengan tulisan la ilaha illallah di tengahnya. Ternyata mereka berjasa menghadirkan penyelamatan Indonesia, berjasa menghadirkan para santri yang kemudian tampil ke depan untuk menyelamatkan Indonesia. Terjadinya peristiwa heroik 10 November, Hari Pahlawan, ke belakangnya disebut Hari Pahlawan. Tampillah seorang Bung Tomo, dari namanya saja adalah Sutomo. Itu bukan nama santri. Tapi beliaulah yang kemudian dengan heroik
dalam pidato di Radio Republik Indonesia Surabaya waktu itu meneriakkan suatu ungkapan yang luar biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Dari mana seorang Sutomo mendapatkan ini? Itulah karena pengaruh daripada resolusi jihad. Resolusi jihad yang dideklarasikan tanggal 22 Oktober ini, kemudian yang waktu itu adalah mayoritasnya adalah santri-santri dari kalangan Nahdliyin, pada tanggal 7 hingga tanggal 8 November tahun 45 mendapatkan pengakuan dan penguatannya dari Kongres Umat Islam pertama di Yogyakarta, yang mayoritas pesertanya pastilah adalah dari kalangan Muhammadiyah. Jadi resolusi jihad menyatu padukan antara para santri keseluruhannya, baik itu yang latarnya adalah NU, latarnya adalah Muhammadiyah, bersama-sama bentuk partai namanya Partai Masyumi, dan mengeluarkan semangat menyelamatkan Indonesia dari penjajahan Belanda. Begitulah yang akan kita lihat bagaimana ketika kemudian Indonesia oleh Belanda dicabik-cabik, tidak lagi menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi menjadi negara Republik Indonesia Serikat, yang menyelamatkan agar kemudian Indonesia kembali menjadi NKRI lagi-lagi adalah seorang santri Muhammad Natsir namanya. Beliau adalah ketua fraksi Partai Masyumi di DPR Indonesia Serikat. Ahlan wa sahlan Prof. Dr. Ahmad Zahra. Beliau adalah Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, Jawa Timur. Ahlan wa sahlan Dr. Jadi saya akan astamir suaya. Ini banyak sekali peristiwa sejarah yang kemudian bisa diungkap tentang bagaimana sejak dari dahulunya memang santri dan pesantren itu memberikan peran untuk menyelamatkan NKRI, membawa NKRI kepada soft yang kemudian membuat dia adalah merupakan cita-cita daripada Indonesia merdeka ini. Bila kita lanjutkan pada era reformasi, maka kita akan dapatkan bahwa ketika terjadi hiruk pikuk terkait dengan amandemen Undang-Undang Dasar, maka disepakatilah ada dua hal yang tidak bisa dirubah dari Undang-Undang Dasar. Yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar, yang kedua adalah tentang bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak bisa mengalami perubahan. Siapakah Ketua MPR pada waktu itu? Beliau adalah lagi-lagi seorang santri dari Muallimin dari Muhammadiyah, Profesor Dr. Amin Rais. Beliaulah yang memastikan bersama dengan anggota MPR yang lain bahwa tentang NKRI, sebagaimana dahulu Muhammad Nasir menyelamatkan NKRI dari diporak-porandakan oleh Belanda menjadi RIS. Kemudian ketika ada kekhawatiran melalui Undang-Undang Dasar NKRI akan diubah-ubah, maka beliau memastikan bersama dengan MPR-nya bahwa tentang bentuk negara kesatuan di Indonesia tidak dapat mengalami perubahan. Sudah selesai, sudah final. Dan lagi-lagi itu adalah santri. Dan yang kemudian melakukan sosialisasi tentang ini semuanya, lagi-lagi juga adalah pimpinan MPR yang juga adalah santri. Jadi sekali lagi, dalam konteks mensejarah semacam ini, dan kalau kita lihat sedikit lagi tentang belakangan yang selalu menjadi teriakan adalah NKRI harga mati. Lagi-lagi kalau tidak ada peran santri untuk melakukan intervensi melalui mosi integralnya pada tanggal 3 April tahun 50, kita tidak mengenal lagi NKRI, yang ada adalah Republik Indonesia Serikat. Tapi karena intervensi santri inilah kemudian RIS berubah atau kembali menjadi NKRI. NKRI harga mati ternyata juga ungkapan yang awalnya munculnya dari kalangan pesantren juga. Itulah Mbah Lim dari Klaten, beliaulah dari pesantrennya yang mengumandangkan pertama kali istilah NKRI harga mati, yang kemudian diformalkan melalui Undang-Undang Dasar pasal 37 ayat 5 yang menegaskan bahwa tentang bentuk NKRI tidak dapat mengalami perubahan. Jadi bila ini kemudian kita lanjutkan dengan kondisi yang sekarang dan ke depan, dikaitkan dengan adanya undang-undang tentang pesantren yang sudah ditandatangani dan sudah diundang-undangkan, maka dengan segala catatan kita terhadap undang-undang tentang pesantren, yang diantaranya adalah dua tujuan utama dari pesantren yang kemudian bisa menghadirkan manusia-manusia yang hebat, kiai-kiai yang luar biasa, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Ki Bagus Saidikusumo, Muhammad Natsir dan lain sebagainya,
Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Imam Zarkasi, Kiai Haji Ahmad Saha dan lain sebagainya. Tujuan pesantren pastilah dua hal ini tidak pernah bisa dilewatkan. Yang pertama adalah terkait dengan masalah tafaqquh fid din. Sayangnya dalam undang-undang tentang pesantren ini tidak secara definitif disebutkan. Padahal harusnya dia menjadi bagian yang paling utama. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid din. Itu ada tapi berserak di mana-mana, jadi tidak definitif. Harusnya itu nanti bisa didefinitifkan. Karena tafaqquh fid din ala pesantren sebagaimana yang tadi memunculkan kreasi daripada Kiai Haji Imam Zarkasi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Muhammad Natsir dan Ki Bagus Hadi Kusumo dan lain sebagainya. Tafaqquh fid din ala pesantren seperti itulah yang memastikan hadirnya generasi pesantren yang terus menyelamatkan negara, menyelamatkan bangsa, tidak menghadirkan radikalisme, tidak menghadirkan terorisme dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tentu terkait dengan prinsip dan peran i'dad al-ulama. Karena ya di pesantren lah ulama itu dipersiapkan untuk kemudian bisa hadir terus menerus dan tidak pernah berhenti. Tapi lagi-lagi sayangnya tujuan ini juga tidak secara definitif sudah disebutkan di dalam undang-undang. Kita berharap nanti akan bisa kemudian dalam perbaikan bisa dimunculkan. Termasuk juga kita mengetahui karenanya bahwa pesantren ini dengan para ulamanya sudah hadir sebelum Indonesia merdeka. Bahkan mereka lah yang membidani Indonesia merdeka. Maka sudah sangat sewajarnya bila kalaupun ada yang disebut dengan perizinan, perizinan itu bukanlah dalam arti untuk menyulitkan pesantren, tapi justru adalah satu tindakan yang bersifat administratif dalam rangka membantu pesantren semakin tumbuh kembang, semakin lebih baik, meningkat kualitasnya, dan itu satu hal yang sangat dipentingkan. Karena jangan sampai kemudian karena akibat dari birokrasi yang berlebihan, maka pencatatan dan atau pendaftaran itu justru akan menghambat pesantren untuk menghadirkan ulama-ulama yang mumpuni, melanjutkan daripada tradisi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ki Bagus Hadi Kusumo, Muhammad Natsir dan lain sebagainya, tapi akan menghadirkan ketegangan yang tidak putus antara dunia pesantren dan dunia negara. Suatu hal yang justru ingin dihilangkan dengan hadirnya undang-undang tentang pesantren. Jadi kita berharap karenanya dengan fokus grup diskusi semacam ini dan dengan apa yang dilakukan oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menyelenggarakan kegiatan ini setiap tahun dan sepanjang waktunya, mudah-mudahan akan semakin kokoh kuatlah Indonesia kita ketika kemudian para santrinya tetap cinta dengan negaranya, negaranya cinta dengan santri dan para ulamanya, dan semuanya menghadirkan kebersamaan, menghadirkan Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur wa huwal muwaffiq liqawmit thoriq wal hadi ila sawis sabil nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan demikian maka fokus grup diskusi ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.